hari ini masih ada dalam PSBB, tapi sudah masuk masa transisi ya. Jadi kita bisa berolahraga di Taman Suropati, tapi tidak bisa masuk ke area dalam, hanya ada di luarnya saja, luar pagar. Ya, syukur alhamdulillah kita sudah bisa di sini. Tahun 2018 ketika Uma-nya hamil Salma, kita hampir setiap hari ke sini untuk olahraga. Setiap minggu ya, setiap minggu. Karena emang nggak terlalu jauh lokasinya dari rumah. Waktu hamil Salma, di 2018 ya. Pas udah mendekati, udah masuk 9 bulan ya. Nah itu mulai setiap minggu sih, hampir setiap minggu kita kesini karena lokasinya nggak terlalu jauh dari rumah. Terus tempatnya juga enak, banyak pohon-pohon gitu ya, teduh, adem gitu. Jadi buat jalan kaki muterin taman ini dulu dapat 10 putaran ya ada ya. 10 putaran lumayan banyak. Sekali ya, itu sekali. Iya. Jadi nyaman lah tempatnya, jadi enak lah pilih Taman Suropati ini untuk olahraga. Abahnya juga jadi ikut lari ya kan, jadi olahraga juga. Cuman untuk kehamilan yang sekarang karena kondisinya juga berbeda, jadi baru ini pertama kali lagi nih keluar rumah, baru sempat jalan kaki muterin taman kayak gini baru sekarang gitu. Gini Uma ya, mungkin penonton perlu tahu juga ya, apa aja sih tips-tips yang bisa dilakukan ketika corona kayak gini ya, nggak bisa keluar rumah. Kemudian sementara persiapan untuk lahiran harus jauh-jauh hari ya. Dilakukan jauh-jauh hari. Apa aja nih kira-kira yang bisa dilakukan? Ya, dengan segala keterbatasan kayak misalkan kondisi saat ini ya, kita keterbatasan untuk kayak keluar rumah kita nggak bisa. Sedangkan memang paling enak tuh kayak gini, keluar kita sambil refreshing tuh enak banget ya. Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi sih, dari pengalaman rumah pribadi, banyak yang masih bisa kita lakukan di rumah. Kayak contohnya senam hamil yang tadi tuh. Nah, itu masih bisa dilakukan rutin. Terus jalan kaki di rumah, bolak-balik, banyakin aktivitas, itu bisa juga. Terus rumah sering ini kalau udah masuk 9 bulan tuh ngepel jongkok. Nah, itu ngebantu banget. Catat ya. Itu ngebantu banget. Teman-teman nih, ngepel jongkok. Ya. Jongkok, terus senam hamil yang 3 gerakan, senam hamil yang tadi yang udah dipraktekin, contohin. Terus juga ada jimbol, yang punya jimbol di rumah bisa manfaatin jimbolnya juga gitu. Itu lebih sering dilakukan sih, banyak gerak juga di rumah gitu. Terus untuk persiapan mentalnya kayak gimana Uma? Kalau persiapan mental, yang pertama tuh sebenarnya kita harus banyak baca ya. Jadi penuhi diri kita tuh dengan ilmu-ilmu tentang kehamilan, persalinan gitu, terus nanti menyusui gitu. Jadi kalau kita udah tahu ilmunya, kita nggak takut, kita nggak tegang gitu untuk menghadapi persalinannya. Terus sekarang banyaknya di Instagram, buka-buka internet juga, itu banyak banget bisa dibaca-baca. Terus afirmasi positif tuh, kita positif thinking terus, kita husnuzon terus, insya Allah hamilnya kita juga sehat, lancar, persalinannya juga begitu, normal, natural gitu ya. Positif thinking aja sih, insya Allah kalau kita yakin sama diri kita sendiri, sama kemampuan kita sendiri, kita bisa gitu. Nah, insya Allah proses persalinannya juga lancar. Oke, tuh bisa didengarkan ya teman-teman. Berapa kali dalam satu hari itu senam hamil dilakukan di rumah? Berapa kali? Sesering mungkin. Kalau bisa sih sesering mungkin gitu. Satu hari biasanya sih gini, kayak habis sholat ya. Habis sholat tuh kan kita habis sholat pikiran diem dulu tuh ya, duduk dulu. Nah, teman-teman bisa praktekin yang duduk gaya kupu-kupu tadi tuh, yang kakinya ngehimpit si perut. Nah, itu bisa 5 kali, bisa 1, 2, 3 kali, yang penting rutin dilakuin gitu. Nggak harus maksa banget sekali ngerjain 10 kali, 20 kali. Nah, kadang-kadang kan kita kondisi udah hamil gede gini agak berat juga ya geraknya gitu, agak susah. Jadi mau cuman sekali, 2 kali asal rutin dalam sehari. 5 kali, 10 kali gitu. Berarti kalau 5 kali bisa setelah sholat bisa langsung senam hamil ya Bu? Bisa, ya 5 kali habis sholat, misalkan cuman 3 kali per gerakan. Satu gerakan 3 kali. Nah, itu juga udah membantu. Ya. Itu kira-kira mulai dilakukan dari usia kehamilan berapa bulan atau berapa weeks? Aku dulu dikasih tahu bidannya masuk 33 weeks ya, kurang lebih segitu, 8 bulanan, masuk 8 bulanan itu udah mulai dilakuin senam hamilnya.
Sekarang apa yang diharapkan oleh istri ketika istri menghadapi persalinan nih? Apa saja sih yang dipengen istri terhadap suami? Apa ya? Yang diharapkan ya pastinya dukungan, support yang positif gitu. Terus ya mendampingi dari kehamilan sampai proses persalinan. Itu kayaknya hampir semuanya pengennya ditemenin ya. Proses persalinan tuh pengennya suami ada gitu. Dukungan sama ya dampingin terus. Kasih dukungan positif. Berarti kalau jalan kaki juga harus ditemenin suami ya? Iya, Kalau bisa gitu kalau ya? bisa. Kalau bisa tuh catat tuh para suami ya. Kalau Catat. bisa. Berapa persen sih pengaruh dari peran suami, perhatian terhadap istri untuk persalinan? Ya seenggaknya memperkuat mental. Berapa persen kira-kira Uma? Wah, cukup besar sebenarnya ya. Apalagi anak pertama ya. Kalau anak pertama tuh pasti berharap banget suaminya ada di sampingnya gitu ketika proses persalinan itu. 80 sampai 90% sih kayak berpengaruh besar ya terhadap mental kita juga gitu. Pengaruh banget. Cuman ternyata ada juga yang misalnya suaminya benar-benar nggak bisa nemenin. Nah itu kitanya harus muat-muatin diri juga, jangan jadi down gitu, jangan sampai jadi stres kalau suaminya emang nggak bisa nemenin gitu. Nah tapi hati-hati juga kalau milih-milih bacaan-bacaan tentang kehamilan gitu, karena banyak banget informasi itu, banyak banget teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman juga jadinya bingung, kok baca artikel yang ini begini, baca yang ini begini gitu, baca di web yang ini begini, baca di ini begini, beda-beda, dan akhirnya jadi bingung sendiri gitu. Nah kalau bisa coba cari situs-situs yang memang resmi, terus juga yang maksudnya resmi tenaga kesehatan beneran gitu ya. Kayak aku sih lagi sering banget buka di Bidan Kita. Nah mungkin banyak teman-teman yang udah tahu Bidan Kita. Nah itu ada Instagramnya, ada websitenya juga. Itu ngebantu banget untuk kita tahu untuk memenuhi pengetahuan buat kita juga gitu. Terus persiapan mental, persiapan ilmunya juga. Jadi kita nggak bingung kita harus gimana. Namanya orang hamil pasti setiap orang punya masalahnya beda-beda gitu kan. Nah itu jadi hati-hati memilah-milih informasinya gitu. Terus kembali lagi konsultasikan ke dokternya masing-masing atau ke bidannya masing-masing gitu. Terakhir nih satu lagi nih, Uma kan sekarang udah masuk 38 weeks ya. Ya. Nah, persiapan apa saja? Mungkin ada tips-tips lain yang berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Apa saja yang harus disiapkan? Nah, tambahannya nih ya, mungkin yang membantu juga supaya kontraksi atau bayinya juga, posisi bayinya cepat turun ke jalan lahir. Bantu kontraksi itu makanan salah satunya ya. Dulu waktu hamil Salma masuk 38 weeks itu udah mulai makan nanas, makan kiwi, makan yang membantu kontraksi gitu. Pokoknya buah yang asam-asam deh gitu. Dulu sih gua pilihnya itu nanas sama kiwi, itu udah mulai banyak makan itu. Kenapa? Kan nanas nggak boleh kalau di awal ya. Ya. Nah kalau di akhir berarti harus malah. Iya. Kalau di Berarti itu yang akhir. catat nih. Kalau di akhir-akhir kayak Boleh. kiwi, kemudian nanas itu justru yang dianjurkan. Biar apa? Membantu Biar kontraksi. Membantu kontraksi. Terus kalau bisa juga teman-teman cari pijat hamil. Nah pijat hamil itu juga bantu kontraksi alami. Tapi yang tahu titik-titiknya ya gitu, nggak yang sembarangan gitu. Yang memang orangnya bisa pijat hamil. Nah nanti Uma juga mau pijat hamil nih di Besok ya? Iya di klinik kita Di kontrol. daerah Pasar Rebo ya. Iya. Lalu nanti kontrol sekalian pijat hamil juga. Terus apalagi ya, buat ngebantu supaya posisi bayinya juga cepat turun ke jalan lahir. Pengalaman dari hamil anak pertama nih dulu, itu kalau bisa tidurnya kita menghadap ke sebelah kiri. Nah biasanya kan kita dianjurkan tidur tuh kanan ya. Iya. Nah kalau udah hamil besar gini, usahakan tidurnya posisinya menghadap ke sebelah kiri gitu. Itu lumayan membantu ya. Lumayan membantu karena dulu waktu proses persalinan Salma, bukaan tuh sudah lengkap, bukaan 10. Tapi ternyata bayinya belum turun gitu, jadi nunggu lagi. Nah itu disuruh tidur madep kiri terus. Dari bukaan 7 tuh selalu dibilang tidurnya madep kiri ya bu gitu. Jadi nunggu masih jauh-jauh hari, belum proses persalinan, jadi
tidurnya disering-seringin menghadap ke sebelah kiri gitu. Kadang-kadang Uma pakai jimbol juga, kakinya naik ke atas satu gitu. Ya, harus beli gimbal ya. Ya. Nih, terakhir ya, buat pemirsa semua di rumah. Yang tadi Abah dan Uma sampaikan itu hanya berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman. Bisa beda-beda juga. Bisa tiap beda-beda orang. juga setiap orang. Kalau misalkan ragu, memang harus dianjurkan cari referensi lain ya. Pokoknya satu deh, jangan malas cari referensi, itu aja. Jadi kalau malas cari referensi, nanti kita akan bingung apa yang harus dilakukan. Setidaknya pengalaman kita bisa menjadi referensi buat pemirsa semua. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan kita doakan bagi yang belum hamil untuk segera hamil, kemudian bagi yang sedang mengandung supaya sehat kandungannya sampai menjelang persalinan, kemudian ketika persalinan mudah-mudahan lancar ya, bayinya sehat, rumahnya sehat, amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin vlog untuk hari ini, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.